Ya, oke, mungkin saya jawab aja dua-duanya ya biar puas Wih, ya. top. Ya, sebelumnya terima kasih TV One karena komposisinya dua pengamatnya pun satu dari pasangan Amin, satu lagi dari 03. Terima kasih. Oh. Juru bicara Prabowo Gibran, Sheryl Tanzil, dibuat emosi saat ditanya terkait program makan siang gratis oleh pakar komunikasi, Effendi Ghazali. Bahkan, Sheryl sempat menuding komposisi dialog TV One tidak berimbang, karena menurutnya mendatangkan pakar yang condong ke pasangan nomor 1 dan 3. Ya, oke, mungkin saya jawab aja dua-duanya ya biar puas Wih, ya. top. Ya, sebelumnya terima kasih TV One karena komposisinya dua pengamatnya pun satu dari pasangan Amin, satu lagi dari 03. Terima kasih. Oh. Awalnya, Effendi Ghazali bertanya terkait dengan makan siang dan susu gratis. Apakah para mahasiswa mendapatkan jatahnya usai 1 tahun Prabowo Gibran dilantik atau harus menunggu dulu 3 tahun? Gimana pertanyaan keduanya apa? Yang kedua, kalau sudah terpilih nanti kan 20 Oktober 2024 dilantik sampai 20 Oktober 2025 supaya jelas bagi anak muda yang sedang nonton acara ini, misalnya yang dalam studio ini, mereka akan dapat makan siang dan minum susu gratis atau nunggu jatah 3 tahun kemudian. Karena sesuai dengan anggaran dan tahapannya gitu. Ya. Mendengar pernyataan tersebut, Sheryl lalu mengatakan komposisi pakar yang dihadirkan oleh TV One tidak berimbang. Mendengar hal tersebut, pembawa acara langsung mengklarifikasi bahwa justifikasi dari Sheryl salah. Keduanya didatangkan dalam komposisi sebagai pengamat. Ya, sebelumnya terima kasih TV One karena komposisinya dua pengamatnya pun satu dari pasangan Amin, satu lagi dari 03. Terima kasih. Oh. Oke, tapi Jadi gini. saya kalau dikasih tahu yang begini tadi, pengamat gitu saya ya. nanyanya lebih tegas lagi loh. Enggak bercanda. Oke, Silakan nggak saya. apa-apa. Nggak apa-apa, ini dua-duanya senior saya. Enggak, saya lurusin dulu, justifikasinya salah. Ini kita menggunakan dalam komposisinya sebagai pengamat ya, tidak memberikan pakar. dukungan kepada pakar. Oke, apapun itu ya. Iya. Yang kedua, Sheryl terlihat naik pitam saat pendukung paslon nomor urut 1, Sherly Anavita, memberikan kritikan kepada Prabowo. Sherly Anavita mengatakan jika tujuan untuk menuju kekuasaan tidak bisa dengan menghalalkan segala cara. Lalu Sheryl serta-merta menyerobot dengan menanyakan janji Anies Baswedan di acara Mata Najwa yang berjanji tidak akan maju presiden saat Prabowo maju sebagai presiden. Lalu ia kembali mengungkit debat Anies dengan Prabowo yang mengangkat masalah tanah Prabowo. Untuk mengatakan jadi persoalan etika itu bagi anak muda Bagi sekarang anak muda itu banget. penting. Kenapa? Banget ya. Karena prinsipnya Bang, bahwa tujuan itu tidak boleh Itu menghalalkan poinnya, segala itu cara. poinnya dia. Oke, Bahwa bagi baik. anak Mbak, muda, bagaimana dengan etika janji Pak penting. Anies di depan Mata Najwa ketika dia mengatakan bahwa Baik. selama Pak Prabowo maju, dia akan menghargai dan tidak akan maju. Oke ya, itu terucap di Baik, depan TV, sebentar. jutaan orang nonton. Oke, yang kedua, tahukah kalian bahwa ketika Pak Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo punya sekian ratus ribu hektar tanah, which is bukan tanah milik pribadi, bukan SHM, itu adalah tanah untuk hak guna usaha. Dan tahukah Mbak, ketika Mbak dulu mendukung Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya. Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, sekarang Pak Anies memangnya maju jadi capres, lu mengejar apa? Sheryl bukan pertama kali ini saja tidak nyambung dalam dialog. Sebelumnya ia juga pernah tidak nyambung dalam dialog di CNN Indonesia. Dan kita harus melihat, kita harus setuju bahwa debat kemarin tidak ada kita mendapatkan manfaat apapun. Dan kalau misalnya dibilang kenapa sih Pak Prabowo seakan-akan menjadi jubirnya Pak Jokowi, saya rasa wajar karena dia bagian dari kabinet. Ya dong, itu kan ya bagian dari kabinet gitu loh. Usai debat ketiga Pilpres 2024, terjadi perdebatan sengit antara jubir calon presiden nomor urut 2, Sheryl Tanzil, dengan jubir capres nomor urut 1, Abu Usama Abdul Aziz. Lucunya, Sheryl mempertanyakan kenapa Anies Baswedan tidak membagikan juga tanahnya kepada personil TNI yang tidak mempunyai rumah. Kontan saja, statement tersebut membuat ancor CNN Indonesia dan narasumber tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu ya kenapa Anda sebagai anchor dari tadi berusaha meminta kedua orang ini untuk, iya berarti spesifik dong, ini menyerang ini. Itu berarti Anda sudah berasumsi dan berusaha melit opini. Tapi saya begitu mengkonfirmasi kepada Anda. Iya, jadi begini, saya rasa itu situ kan bukan saya rasa ya, tapi memang jelas statementnya tidak menyebutkan salah satu paslon pun. Dan tadi kalau Mas bilang di Amerika lebih brutal, tapi lebih brutal juga mereka membedah visi misi. Awalnya, Sheryl sempat menegur ancor CNN Indonesia karena ia menilai pembawa acara berat sebelah dalam dialog. Sang pembawa acara tidak mau disalahkan. Mbak Sheryl, Anda diberikan hak jawab. Sheryl juga sempat mengatakan pada debat capres kemarin, masyarakat tidak mendapatkan manfaat apapun. Ia juga mencoba membenarkan Prabowo yang selalu kampanye soal pencapaian Presiden Jokowi.
Alasannya, Prabowo adalah bagian dari kabinet Jokowi. Sebaliknya, usai debat Capres 2024 kemarin, Jokowi pun seakan menjadi jubir dari Prabowo. Ia menganggap itu hal yang biasa. Gitu ya. Dan kita harus melihat, kita harus setuju bahwa debat kemarin tidak ada kita mendapatkan manfaat apapun. Dan kalau misalnya dibilang kenapa sih Pak Prabowo seakan-akan menjadi jubirnya Pak Jokowi, saya rasa wajar karena dia bagian dari kabinet. Iya dong, itu kan ya bagian dari kabinet gitu loh. Yang menarik saat membahas isu ketimpangan kesejahteraan anggota TNI, ia mempertanyakan kenapa Pak Anies tidak mau membagikan tanah kepada TNI. Dan kalau misalnya ditanya menyerang pribadi, ya tentunya ada menyerang pribadi. Misalnya gini, ketika dia mengatakan Anda punya tanah sekian luas, sementara begitu banyak anggota TNI yang belum mempunyai rumah. Nah pertanyaan saya, Pak Anies juga punya tanah banyak juga kan, apakah dia mau merelakan untuk TNI? Dan kalau misalnya Pak Prabowo mau menyerang pribadi, sebenarnya bisa membandingkan dengan bagaimana kinerja Pak Anies ketika menjalankan Jakarta. Mendengar Sheryl yang sudah mulai tidak nyambung dengan tema dialog, jubir Anies Baswedan, Usama menjawab hubungannya apa Menhan dengan Pak Anies yang rakyat biasa. Lalu ia berterima kasih kepada Sheryl karena diingatkan soal warga Kampung Bayam yang terkatung-katung karena izinnya ditahan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mau Pak Anies membagikan tanahnya untuk TNI. Pak Anies bukan Menhan. Pak Anies tidak ngurusin hal seperti itu pada saat itu. Ini nggak nyambung. Nggak nyambung. Terus saya sudah diingatkan. Saya sekali beri saya kesempatan dong. Tadi saya sudah memberikan kesempatan. Boleh dong saya bicara. Hak saya masih ada di sini. Jadi terima kasih juga diingatkan Kampung Bayam, Mbak. Sampai sekarang Kampung Bayam masih belum bisa mendapatkan haknya untuk warga di sana. Pak Anies sudah membangunkan bangunan yang sangat bagus, tapi Pak PJ Gubernur sampai hari ini tidak pernah memberikan kunci kepada mereka. Di sesi terakhir dialog, Sheryl sempat meminta dukungan argumen kepada pengamat politik Ray Rangkuti soal debat Anies Baswedan versus Prabowo. Namun, jawaban Ray Rangkuti malah menohok. Ia mengatakan, panggung debat bukan panggung untuk berjoget-joget. Pak Anies kan mengatakan bahwa karena Anda punya tanah yang besar, sementara TNI banyak yang belum punya lahan tinggal. Sebenarnya bisa kita analogikan juga kan. Tapi kan Pak Prabowo tidak mau menggunakan data-data itu. Itulah persoalannya kenapa Pak Prabowo tidak melakukannya. Karena memang itulah forumnya. Jadi forum debat itu bukan forum joget. Itu harus kita ketahui itu. Forum debat itu adalah forum saling menanyakan masa lalu orang, klarifikasi terhadap tindakan orang, visi orang, mencocokkan antara visi dengan background seseorang, merasionalisasi visi orang dan sebagainya, termasuk di dalamnya tentu mengkampanyekan sisi positif dari dirinya. Usama juga memberikan kritikan kepada Prabowo yang membawa masalah debat keluar ring debat dengan mengatakan kata-kata kasar. Awalnya Ancor ingin memutar pernyataan Prabowo yang kasar tersebut. Namun Usama meminta kru CNN Indonesia untuk tidak memutar karena bisa membahayakan generasi muda. Setelah debat yang katanya seorang patriot dan pemberani itu yang katanya Pak Anies nggak boleh ngomong etika. Tadi pagi kita lihat beliau sangat berbicara kasar, Mas. Apa di belakang forum ada saya dibilang lahan kira kurang lebih gitu masalah lahan, terus di terakhir dia bilang Anda ini pintar apa nih, saya nggak bisa sebutkan di sini karena itu tidak pantas disebutkan oleh seorang pemimpin calon pemimpin negara. Nggak bisa. Kalau saya saran jangan CNN tayangkan video itu, kan itu sangat berbahaya bagi generasi kita menuju ke depan. Tapi saya mohon dengan sangat selamatkan generasi kita menuju ke depan, jangan tayangkan video itu, dan kalau bisa video itu kita hapuskan lah. Oke.